Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ai Fatimah dengan NPM 24040110022 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi dosen pengampu Bapak Agam Anantama dengan judul Semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli linguistik asal Swiss yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan ilmu semiotika. Semiotika secara istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Menurut Ferdinand, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi dalam sistem komunikasi. Konsep utamanya dalam semiotika adalah hubungan antara penanda atau signifier dan petanda signified, serta bagaimana kedua elemen ini berfungsi dalam sistem tanda yang lebih luas. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda terdiri dari dua komponen, yaitu penanda adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera atau pikiran seperti bunyi, gambar, dan coretan. Sedangkan petanda adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contoh dari penanda yaitu janur kuning melengkung, sedangkan petandanya berarti seseorang sedang menggelar acara. Selanjutnya yaitu aspek bahasa oleh Ferdinand de Saussure dibagi menjadi dua. Yang pertama, langue adalah aturan atau sistem bahasa yang berlaku secara umum untuk semua penutur bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kita tahu bahwa urutan kalimat yang benar adalah subjek, predikat, dan objek. Seperti contohnya, saya makan nasi. Jadi, aturan ini adalah bagian dari langue karena ini adalah struktur yang disepakati bersama dalam bahasa Indonesia. Sedangkan parole disebut dengan penggunaan sebagai bahasa sehari-hari, yaitu cara individu menggunakan bahasa dalam situasi konkret yang bisa berbeda-beda tergantung orangnya, tempatnya, dan keadaannya. Contohnya, aku lapar nih, makan nasi yuk. Jadi secara singkat, langue adalah aturan umum yang disepakati bersama. Sedangkan parol adalah kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah studi atau analisis bahasa pada suatu waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Fokusnya adalah melihat bagaimana bahasa itu bekerja pada saat ini, bagaimana kata-kata dan struktur kalimat, serta hubungan antara elemen bahasa saling terhubung. Sedangkan diakronik adalah studi bahasa dari masa ke masa. Jadi diakronik adalah studi atau analisis bahasa yang melihat perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Ini adalah bagaimana kata-kata atau makna, aturan gramatikal dalam suatu bahasa berubah sepanjang sejarah. Contoh yang sinkronik, misalnya kamu sedang belajar bahasa Indonesia. Sekarang kamu melihat cara orang berbicara di zaman sekarang seperti saya makan nasi. Di sini kamu hanya melihat bahasa sekarang saja tanpa memikirkan bagaimana orang berbicara di masa lalu. Sedangkan contoh yang diakronik adalah dulu orang Indonesia sering mengatakan saya sudah makan nasi, tetapi sekarang lebih banyak orang yang mengatakan bahwa
Saya makan nasi. Selanjutnya ada paradigma dan sintagma. Paradigma adalah sekelompok elemen bahasa yang memiliki hubungan atau fungsi yang sama dalam suatu sistem bahasa. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang bisa menggantikan satu sama lain dalam kalimat yang sama seperti kata ganti orang. Contohnya, saya, aku, gua. Semua kata ini bisa digunakan untuk merujuk pada orang yang sama, misalnya diri sendiri. Tetapi mereka berbeda dalam konteks atau nuansanya. Penggunaannya yang kedua adalah sintagma, yaitu struktur kombinasi kata dalam kalimat yang membentuk makna sintagma. Merujuk pada cara kata-kata disusun untuk membuat kalimat atau frase. Contohnya dalam kalimat saya makan nasi adalah sintagma. Di sini kata-kata tersebut disusun untuk membentuk makna yang lengkap. Perbedaan sintagma dan paradigma. Paradigma adalah sekelompok kata yang dapat dipilih untuk menggantikan suatu sama lain dalam konteks tertentu. Sintagma adalah komunikasi atau susunan kata dalam suatu kalimat atau ungkapan untuk membentuk makna yang lebih lengkap.